Inna lillahi, sungguh Allah itu punya keluarga. Min khalqihi, yang diambil dari makhluknya. Qila waman ahlullah, Rasulullah langsung ditanya, siapa keluarga Allah itu? Siapa ahlullah? Rasulullah menjawab, ahlul Quran wa khassatu. Keluarga Allah adalah ahlul Quran wa khassatu, dan Allah mengistimewakannya. Hamdan wa syukran lillahi wahdah, salatan wa salaman li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ikhwani fillah, ahibba wa a'izzah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kebahagiaan, kemuliaan, dan kesuksesan yang didambakan oleh setiap manusia, salah satu faktor penting yang bisa menciptakan dan meraihnya adalah faktor keluarga. Bagaimana kondisi seseorang itu sangat-sangat ditentukan oleh kondisi keluarga juga. Maka sebagai orang yang bersih hatinya, pasti berusaha memiliki keluarga yang terbaik. Subhanallah, ada sebuah keluarga yang paling penting nilai dan kualitasnya. Ada sebuah keluarga yang sangat luar biasa istimewa, yaitu ahlullah, keluarga Allah. Dari istilahnya itu sudah menggambarkan situasi dan kondisi yang istimewa. Ahlullah, keluarga Allah. Apakah ada keluarga Allah? Ini juga pertanyaan sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, kebahagiaan anak, kebahagiaan istri sangat ditentukan dengan kebaikan kepala rumah tangganya dan sebagainya. Atau sebaliknya, istri juga demikian menentukan kebahagiaan keluarga, juga anak. Bagaimana kalau Allah yang menjadi pemimpinnya? Bisa kita bayangkan. Dan ternyata semua orang-orang mukmin punya kemungkinan besar menjadi ahlullah. Insyaallah itu akan kita bahas sampai tuntas, entah berapa pertemuan ya yang ada dalam buku ini.
berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi, sungguh Allah itu ahliin, punya keluarga, min khalqihi, yang diambil dari makhluknya. Qila waman ahlullah, Rasulullah langsung ditanya, siapa keluarga Allah itu? Siapa ahlullah? Rasulullah menjawab, ahlul Quran wa khassatuh. Keluarga Allah adalah ahlul Quran wa khassatuh, dan Allah mengistimewakannya. Jadi syarat menjadi ahlullah satu, jadilah ahlul Quran. Jadi seluruh orang beriman kemungkinan besar, masya Allah, bisa menjadi ahlullah, karena Al-Quran diimani, dipercaya, dicintai, dibaca, direnungkan, diamalkan, bahkan diperjuangkan. Masya Allah. Ingat, ahlul Quran adalah ahlullah. Agar kita tambah semangat dan berseri-seri, ya, sebagai orang beriman, apa tadi? Kemungkinan besar kita adalah ahlullah. Jadi kita dalam keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan keluarga kere, bukan keluarga orang yang yang zalim, bukan keluarga orang yang bodoh, bukan keluarga orang yang berlevel rendah, tapi ahlullah. Rasulullah pernah menyampaikan, autiru ya ahlul Quran. Jadi ketika meminta kita kaum muslimin, jangan sampai kita tidak witir dalam malam-malam kita. Beliau mengatakan autiru ya ahlul Quran, witirlah kalian wahai ahlul Quran. Siapa ahlul Quran? Orang-orang beriman. Hadis tadi adalah hadis riwayat Ibnu Majah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi manusia ini punya sikap yang berbeda kepada Al-Quran, sehingga kalau kita betul-betul ingin menjadi ahlul Quran, kita harus berjuang, ya, kita harus istiqomah bersama Al-Quranul Karim. Karena Allah sendiri menyampaikan dalam surah Fatir ayat 32, ada tiga kelompok manusia mensikapi Al-Quran, sehingga tidak semua manusia menjadi ahlul Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه
ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Allah mengingatkan ketika manusia punya interaksi yang benar, yang baik, atau menjadi ahlul Quran, wal fadlul kabir, itu karunia Allah yang besar, fadlul kabir. Jadi menurut surah Fatir ayat 32, kelompok pertama manusia sikapnya tentang Al-Quran atau kepada Al-Quran adalah zalimun li nafsih. Ini dia, zalimun li nafsih. Intinya adalah ketika manusia sudah diberikan aurasnal kitab, diberikan kitab Al-Quran, petunjuk hidup yang pasti membahagiakan dia, petunjuk hidup yang pasti memuliakan dia, petunjuk hidup yang pasti mengarahkan dia untuk selalu beruntung dalam hidupnya. Ya, laisa minal khasirin, bukan orang-orang yang rugi dalam hidupnya. Petunjuk hidup yang selalu membawa untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan mengamalkan Al-Quran, duduk saja mendengar Al-Quran, apa? La'allakum turhamun, insyaallah diberi rahmat oleh Allah. Duduk mendengar Al-Quran, fa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Subhanallah. Duduk santai sambil senyum-senyum mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu gambaran hidup ahlul Quran. Duduk santai mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum bergerak, belum berkorban, belum berjuang. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Tapi dia tidak memanfaatkan Al-Quran ini. Dia tidak memperhatikan Al-Quran ini. Dia meremehkan Al-Quran. Naudzubillah, kalau dia menentang Al-Quran, zalimun li nafsih, berarti dia tidak membahagiakan dirinya, berarti dia tidak mau memuliakan dirinya, berarti dia tidak mau meraih keuntungan. Itu orang zalim, zalimun li nafsih. Apalagi dia punya gerakan menghalang-halangi orang untuk menegakkan Al-Quranul Karim, menghalangi dakwah Islam. Memfitnah para pembawa risalah Islam, risalah Al-Quran, mempermainkan ahlul Quran. Naudzubillahi min dzalik, zalimun li nafsih. Itu kelompok pertama. Insyaallah kita tidak termasuk di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Kelompok kedua, muqtasidun. Ada penjelasan yang sederhana tentang muqtasidun, yang artinya pas-pasan, atau ada yang mengartikan pertengahan.
yaitu orang yang beriman kepada Al-Quran tapi dia baru mampu melaksanakan sebagian Al-Quran. Itu penjelasan yang sederhana, tapi dia masih melantang sebagiannya. Dia tidak konsisten untuk mengamalkan Al-Quran yang nampaknya menguntungkan baru bersama Al-Quran. Tapi kalau nampaknya merugikan menurut kejahilan mereka, nggak digunakan. Yang nyata ya, yang menjadi kesalahan umat adalah kok bisa ya tetap beriman kepada Al-Quran, kitab dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi kok bisa Al-Quran itu hanya diterapkan di beberapa pojok kehidupan, artinya nggak digunakan secara menyeluruh. Ketika kematian baru Al-Quran, di kuburan baru Al-Quran, di walimahan baru Al-Quran, di masjid baru ngomong Al-Quran, di kantor nggak boleh, di pasar nggak boleh, artinya masalah ekonomi nggak boleh, di kekuasaan ya nggak boleh. Oh, tapi tetap Quran adalah kitabullah. Oh, berarti Al-Quran ini bukan dari Allah. Allah cuma berkuasa di masjid, di kuburan, ketika mantenan, syukuran. Setelah itu tidak ada Al-Quran. Itu muqtasidun. Padahal ketika awal-awal baca Al-Quran, alhamdulillahi rabbil alamin. Bayangkan di awal-awal surah, segala puji bagi Allah yang menurunkan Al-Quran, dialah Rabb sekalian alam. Coba, itu menunjukkan Quran ini diterapkan di mana? Di seluruh alam, rahmatan lil alamin, bukan hanya di kuburan atau di rumah atau di masjid. Itu gambaran muqtasidun. Terkadang dia semangat membersamai Al-Quran, terkadang dijauhi. Itu muqtasidun. Nah, sikap seperti ini ma'asyiral muslimin masih agak berbahaya, karena kemungkinan dia bisa terseret menjadi zalimun li nafsi. Sedikit melanggar, kurang meyakini, akhirnya melanggar terus atau enggak yakin. Berbahaya ma'asyiral muslimin. Tetapi yang paling istimewa adalah sabiqun bil khairat. Ini dia. Itu orang yang selalu menjadikan Al-Quran sebagai panduan untuk saling berlomba-lomba melakukan sebanyak-banyaknya kebaikan. Sabiqun bil khairat. Jadi bersama Al-Quran dia selalu punya pikiran
positif, yang benar, punya rencana yang bagus, apalagi punya ide yang bagus, punya gerakan yang bagus, punya amal yang bagus. Sabiqun bil khairat. Ini yang ditakutkan oleh seluruh gurunya. Sejak dulu mereka paham. Biarkan kaum muslimin bangun masjid, tapi jangan biarkan mereka membuka Al-Quran. Allahu Akbar. Ini yang dikatakan oleh salah seorang Perdana Menteri Inggris, lupa saya namanya, ya, di zaman Ratu Victoria. Ini apa katanya? Itu di hadapan parlemen dia mengatakan sambil membawa Al-Quran, selama ada Al-Quran di dunia timur, mustahil Eropa dapat menguasainya. Bayangkan, cukup satu kalimat dan menunjuk pada satu hal, Al-Quran. Selama ada Al-Quran di dunia timur, mustahil Eropa dapat menguasainya. Luar biasa, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada lagi salah seorang pembesar Perancis, ketika ditanya oleh wartawan, sebentar dulu, ada ceritanya ini. Dulu Perancis ketika menjajah Aljazair, salah satu cara Perancis untuk memperkuat cengkeraman penjajahannya di Aljazair, mereka membuat program merekrut puluhan muslimah Aljazair, diboyong ke Perancis, kemudian dimasukkan di sekolah khusus untuk pembinaan muslimah Aljazair agar hidupnya bergaya Perancis yang notabene adalah Kristen. Betul, bertahun-tahun mereka dibina di tempat itu, dan tibalah saatnya mereka mewisuda muslimah Aljazair ini. Artinya mereka lulus semuanya, siap dikembalikan ke Aljazair untuk menjadi kaki tangan Perancis di sana, dengan pola hidup mereka, dengan gaya Perancis. Maka tibalah saatnya mereka ditampilkan di depan umum untuk diwisuda. Maka para hadirin yang mereka mengundang wartawan juga di situ, pembesar Perancis diundang untuk menyaksikan acara itu. Ketika mereka mau bertepuk tangan dengan kehadiran muslimah Perancis yang gayanya bukan lagi muslimah menurut mereka, mereka mau kepeloan begini. Begitu mau kepeloan, nggak jadi, mangap semua. Sunyi. Mereka seperti dipecundangi di kandang sendiri oleh muslimah Perancis. Ternyata yang muncul itu satu pun gak ada yang menunjukkan hasil didikan mereka. Pakaiannya masih tutup aurat, bukan you can see. Pandangannya malu-malu, bukan jelalatan. Serius. Wah, bagi wartawan ini berita heboh ini.
Maka wartawan mewawancari tadi salah seorang pembesar Perancis. Apa ini? Katanya kita mau melihat wisudawati yang sudah selesai dididik dengan kehidupan gaya Perancis. Itu kita malu semua. Kenapa bisa begini? Jawaban pembesar Perancis ini sederhana, singkat. Apa katanya? Apa daya kami? Apa daya kami? Al-Quran lebih kuat dari Perancis. Masya Allah. Mereka paham. Ini gara-gara Al-Quran yang sudah bercokol di hati mereka, yang mereka imani, sulit digoyahkan. Mereka tetap baca Al-Quran, mereka tetap tadarus Al-Quran. Al-Quran ternyata lebih kuat dari Prancis. Ingat loh, ini statement pembesar-pembesar non-muslim. Ahlul Quran, Ahlullah. Apalagi kita semangatnya luar biasa. Siapa yang bisa mengalahkan keluarganya Allah? Masya Allah. Iya kan? Keluarga yang paling kuat adalah Ahlullah, yang Ahlul Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita kuatkan semangat kita untuk istiqomah dalam taklim kita, khususnya di masjid kita ini. Semuanya bermuara kepada Al-Quran. Mari kita tersenyum senang, kita khosoh, insyaallah diistimewakan dan dipilih oleh Allah menjadi keluarganya Ahlullah. Itulah salah satu misi besar kita. Kenapa kita rajin taklim Al-Quran? Masya Allah. Maka jemaah sekalian, insya Allah kita akan bahas ciri-ciri Ahlul Quran, insya Allah minggu depan. Saya akan tutup dengan 3 hal mendasar, ya, 3 hal mendasar yang ada dalam penampilan hidup Ahlul Quran. Jadi nanti cirinya yang lebih rinci insya Allah minggu depan. Apa 3 mendasar penampilan dari Ahlul Quran yang menjadi Ahlullah? Sebagai Ahlullah, pasti dia bahagia, ya, dan penuh kerinduan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlullah pasti dia bahagia dalam situasi apapun, dimanapun, apapun yang sedang terjadi, dia selalu bahagia karena Ahlul Quran adalah Ahlullah, insyaallah. Dan apa tadi? Dia selalu punya kerinduan karena menjadi Ahlullah kok belum pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengalahkan kerinduannya anak-anak pesantren
yang dulu saya di pesantren Persis, setahun sekali baru pulang, bahkan ada yang 6 tahun baru pulang, yang dari Aceh misalnya. Bayangkan kerinduan anak yang sudah bertemu dengan orang tuanya lama tapi berpisah 6 tahun untuk menimba ilmu di Bangil. Bayangkan kerinduannya. Bagaimanakah seharusnya kerinduan Anda, wahai ahlul Quran, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahagia, penuh kerinduan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Mari kita latih untuk itu. Yang kedua, kalau kita adalah ahlullah, pasti selalu optimis, sama sekali nggak pernah pesimis dengan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengalahkan senangnya anak-anak punya ayah yang loman, dikit-dikit, ini anakku, ini anakku, ini anakku. Padahal orang tuanya orang terkaya di Bangil. Wih, Anda bisa bayangkan senangnya anak-anak, ya selalu hidupnya setiap hari berharap dikasih apa sama ayah, ya kan? Dikasih hadiah apa sama ibu. Orang kaya sebangil, lalu orang kaya sepasuruan. Ini Allah Rabbul Alamin, Ghaniyun 'anil Alamin. Maka ahlullah selalu optimis. Karena apa? Dapat apa saya dari Allah? Insyaallah. Karena setiap kita beramal optimis kan? Dapat apa dari Allah? Pahala kan? Tapi artinya gimana bentuknya? Bagaimana besarnya? Apalagi yang disimpan oleh Allah di surga buat kita, yang kita selalu semangatnya. Wah, apalagi itu. Ingat itu, penampilan apa tadi? Mendasar dari hidupnya ahlullah. Karena itu yang ketiga, pasti ahlullah yang tadi apa? Bahagia, penuh kerinduan kepada Allah. Terus apa tadi yang kedua? Optimis, dapat balasan apa dari Allah. Maka yang ketiga, dia memastikan dirinya selalu menghamba seutuhnya hanya kepada Allah, bukan pada nafsu, bukan kepada penguasa, bukan kepada yang lain yang kiri, tapi hanya kepada Allah. Selalu caper Allah. Sebagaimana anak-anak selalu berbuat kebaikan biar dapat ini dari bapak, dari ibu, dapat pujian. Sekarang kita seutuhnya, habis-habisan hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ahlullah, keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat berbahagia, penuh kerinduan, wahai ahlullah. Selamat selalu optimis, penuh harap, tidak sempit dada dengan balasan yang akan diterima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita buktikan banyak beramal soleh dalam bidang apapun, segala bidang, karena kita ingin setiap detik hidup kita adalah jalinan kerinduan, optimis. Kita dihubungkan hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat, insyaallah kita semua adalah ahlullah, ahlul Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.